Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau update untuk bahan bonsai waru. Ada di samping saya. Ini agak sedikit terbengkelai ya bahannya. Awal saya tanam ini, kalau tidak salah pernah saya update, ini dia kurang lebih 2 tahun yang lalu. Selama 2 tahun sampai saat ini belum pernah saya cek, belum pernah saya proses untuk lakukan pengerjaan. Pas kemarin kurang lebih 1 minggu yang lalu saya mau budidaya cangkok untuk di cabang-cabangnya di atas. Saya lihat untuk batang bawahnya kayaknya perlu dilakukan penyentuhan. Tidak usah panjang lebar, kita cek bahannya dulu. Nanti saya mau lakukan pembongkaran untuk dinding karpet ringnya yang posisi di atas ya. Seperti apa, kita langsung mendekat ya. Kondisi masih los pucuk ya, dan nampak terlihat untuk kondisi daunnya subur. Kita langsung mendekat ke bahan dasarnya seperti apa. Ini dia untuk bahan dasarnya yang saya tanam kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Emang sengaja ini untuk pemilihan bahan dasar pas posisi dulu awal cangkok, saya pemilihannya untuk percabangannya yang rapat, terus teknik untuk pencangkokannya saya konsep sedemikian rupa dengan pengembangan diri. Dan ada beberapa tampak tumbuh akar dari keseluruhan batang utama ada 3, terus ada 1 lagi yang di belakang di sini. Akan saya lakukan pengecekan pembongkaran pada dinding karpet yang di atas ya. Ini saya kasih sub 2 untuk dinding karpetnya, yang 1 di bawah agak sedikit tinggi 30-an untuk yang posisi di bawah di sini, dan yang di atas ini sekitar 20-23. Saya langsung mau melakukan untuk pembongkaran dulu. Saya mau lihat kondisinya seperti apa setelah awal tanam 2 tahun yang lalu. Saya belum pernah sentuh, 1 kali pun belum pernah sentuh ya. Untuk bahan ini memang ini tidak terlalu banyak saya mengurangi akar, cuman sedikit saya mengurangi beberapa akar yang kecil-kecil ya. Ada yang serabut juga, banyak sekali yang saya buang, dan beberapa akar yang agak sedikit besar karena penempatan akarnya nanti ke depan yang tidak sesuai seperti yang saya harapkan. Dan tadi di sini ada cabang 1 ke sini ya, saya buang, dan di sini nampak kayak rough ya nanti ke depan. Coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana. Kalau saya perhatikan untuk bahan ini tadi nampak dari sebelah sini sama sebelah sini saat ini kayaknya enaknya mukanya dari sebelah sini ya ke depan. Dan tadi tidak banyak hal yang saya lakukan juga untuk pengurangan akar, cuman beberapa akar yang kecil-kecil. Terus ini nanti saya mau berproses membuat kesan tua pada karakter bahan bonsai waru ini. Mungkin kali ini saya cukup membuat kesan tua dengan mempertegas agak sedikit dalam pembuatan alurnya, dan nanti akan saya lakukan tahap demi tahap tergantung nanti perkembangannya bahan seperti apa. Saya mau mencoba untuk melakukan dari sebelah sini. Ini yang jelas untuk ketiga batang utama ini saya mau pakai semuanya.
Cukup sederhana apa yang saya lakukan pada bahan ini. Saya memakai pahat V sama pahat cekung, cuman dua alat yang saya pakai. Memang sengaja saya melakukan pembuatan alur ini spasinya agak sedikit jauh ya, sama yang di depan sama di belakang. Untuk konsepnya pengerjaan, cuman kalau teman-teman tadi perhatikan, saya pembuatan alurnya memang di sini sedikit agak ekstrim, agak sedikit dalam, terlihat sampai untuk tulang tengahnya ikut ya, ikut kena pahat V. Kemudian setelah itu saya lakukan pengulangan pakai pahat cekung. Saya pertegas agak sedikit dalam sekali, saya memahatnya cuman lurus saja untuk memisahkan di mana kambium nanti jalan ke depan. Pengennya alurnya seperti ini ya. Nah, ini nanti mungkin ke depan akan saya lakukan pengerjaan tahap lanjutan. Kita nanti lihat untuk kondisinya seperti apa. Seandainya seperti ini nanti membengkaknya seberapa, mengembangnya kambium, bisa ditambah lagi untuk pembuatan alurnya zigzag, mengikuti daripada pembuatan alur pertama. Dan untuk tahap berikutnya lagi mungkin untuk membuat kesan karakter tuanya yang masih nampak pada batang utama terlihat kurang begitu bagus, bisa kita kasih sayatan pakai sederhana karter. Nah, untuk bahan ini sementara memang masih los bujuk ya. Dan tadi di depan sudah saya sampaikan kenapa beberapa akar yang tidak dipakai nanti ke depan tidak saya buang. Contohnya seandainya akar seperti ini ya, ini kita buang akan lebih bagus ya kalau kita buang begini. Nah, ini tidak saya buang. Kenapa? Karena untuk membantu mensuplai daripada pembentukan karakter pada batang utama ini. Ini nanti paling akan saya perlebar ya untuk ring karpetnya, ring dinding groundnya. Paling malah saya lebarkan sekian, sama seperti dinding ground yang saat ini, paling akan saya timbun sekian. Tapi nanti tunggu dulu setelah pembuatan alur ini tadi, mempertegas alur ini tadi, setelah benar-benar kering. Mungkin ini waktunya sudah tidak memungkinkan ya, sudah sore. Nanti besok paling ini saya bersihkan, besok pagi saya sikat, saya semprot pakai air. Setelah benar-benar bersih dan kering, baru saya kasih salep kambium. Oke teman-teman, ini tadi yang saya update untuk bahan bonsai yang sedikit terbengkelai. Mungkin karena waktu juga keadaan ya, saya belum sempat cek untuk bahan ini. Ini awal tanam di lahan ground, sudah saya tampilkan di depan tadi sekitar kurang lebih 2 tahun. Dengan teknik pencangkokannya juga sudah saya tampilkan di depan tadi. Mungkin di video saya nanti akan saya tampilkan ya cara budidaya cangkok dengan pemilihan bahan seperti ini. Saya nanti akan saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi update untuk bahan bonsai baru usia tanam 2 tahun tanpa saya sentuh, baru sekali ini saya sentuh. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.